Menurut WHO, retinopati diabetik menjadi penyebab 4,8% kebutaan dari 39 juta penderita kebutaan di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Prevalensi retinopati diabetik di Indonesia mencapai 43,1% yang menunjukkan tingginya angka komplikasi diabetes di negara ini. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan tersumbatnya nutrisi yang diberikan kepada retina. Hal ini dapat memicu gejala perdarahan vitreous atau munculnya pembuluh darah baru yang abnormal dan mudah bocor. Akibatnya, gangguan penglihatan bahkan kebutaan permanen dapat saja terjadi. Prototipe kami yang bernama Retino Capture tidak hanya mampu mengcapture citra fundus pasien, tetapi juga dapat melakukan analisis dengan mengklasifikasi menjadi tiga kelas. Yang pertama ada normal atau sehat, yang kedua ada non-proliferatif diabetic retinopathy atau NPDR, dan yang ketiga ada proliferatif diabetic retinopathy atau PDR. Untuk mencegah terjadinya perdarahan vitreous, terutama pada pasien diabetes tipe 2, screening harus segera dilakukan. Hal ini penting agar dapat memastikan bahwa mata pasien masih normal atau sudah mengalami NPDR. Jika sudah mengalami NPDR, pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter spesialis mata sebelum terjadi perdarahan vitreous yang dapat menyebabkan PDR. Prototipe kami ditujukan untuk layanan kesehatan fase 1, di mana proses screening dilakukan oleh dokter umum. Sebelum melakukan screening, dokter harus memastikan pasien datang setidaknya dengan satu pendamping. Kemudian, tentunya dokter akan melakukan proses anamnesis kepada pasien. Setelah sesi anamnesis selesai, dokter mengecek kondisi pupil pasien dengan pen light. Apabila pupil pasien mengecil ketika tersorot cahaya pen light, maka dokter dapat meneteskan obat midriatik untuk melebarkan pupil pasien. Namun, apabila pupil pasien tidak dapat mengecil, proses screening tidak dapat dilakukan. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit untuk memastikan obat midriatik bekerja pada pupil pasien, dokter bisa memulai proses screening, dimulai dari mengcapture fundus pasien terlebih dahulu. Kemudian, Retino Capture dapat mengklasifikasi hasil dari capture fundus pasien. Setelah muncul hasil klasifikasi, dokter dapat menjelaskan hasilnya kepada pasien sekaligus pendampingnya. Selain hasil klasifikasi yang akan dikirimkan ke aplikasi Retino Assistant, dokter juga dapat mengirimkan rekomendasi serta larangan kepada pasien melalui aplikasi tersebut. Dokter juga perlu mengarahkan kepada pendamping pasien terkait penggunaan aplikasi Retino Assistant. Retino Assistant merupakan mobile app yang dapat digunakan oleh pasien maupun dokter. Retino Assistant memiliki beberapa fitur, di antaranya menunjukkan jadwal kontrol, hasil screening, rekomendasi dokter, larangan untuk mencegah semakin parah, dan pasien dapat berkonsultasi dengan dokter melalui via chat. Setelah selesai pemeriksaan, pasien harus dalam pendampingan keluarga atau kerabat 6 hingga 8 jam karena efek samping dari obat midriatik yang dapat membuat mata sensitif terhadap cahaya.